Di sudut sebuah kota pinggiran yang ramai oleh hiruk-pikuk pasar tradisional, nama Jaya sudah dikenal luas, bukan karena kebaikan, melainkan karena ketakutan. Ia adalah preman yang menguasai pasar dengan tangan besi. Setiap pedagang, dari penjual sayur hingga penjual emas, harus merogoh kocek untuk uang keamanan yang sebenarnya hanya menjadi bahan bakar keserakahan Jaya. Semua orang tahu, berhadapan dengannya berarti berhadapan dengan maut, karena konon tubuh Jaya kebal senjata. Cerita tentang kekebalannya sudah menjadi semacam legenda kota. Ada yang bilang ia pernah dipukul dengan balok kayu hingga patah, tapi Jaya tetap berdiri tegak, bahkan tertawa sinis. Ada pula kabar ia pernah ditembak dari jarak dekat, dan peluru itu hanya mental seakan mengenai batu. Pedagang kecil sering menceritakan kisah itu sambil berbisik, takut jika Jaya atau anak buahnya mendengar. Bagi mereka, Jaya bukan sekadar preman, ia bagaikan iblis yang berwujud manusia. Namun di balik wajah garangnya, Jaya menyimpan sebuah rahasia besar, ilmu kajian sakti yang diwariskan kakeknya. Ajian itu bukan sembarang jampi, melainkan warisan turun-temurun yang sudah dipelajari sejak ia remaja. Ilmu itu seharusnya dijaga dengan hati bersih, dijalani dengan doa dan tirakat panjang. Tapi bagi Jaya, ilmu itu hanyalah alat untuk menaklukkan dunia. Ia merasa tak terkalahkan, tak tersentuh, bahkan tak butuh Tuhan sekalipun. Jaya sering berdiri di tengah keramaian pasar, menantang siapapun yang berani menolak bayar. Dengan satu lirikan mata tajamnya, para pedagang gemetar. Bahkan polisi setempat pun lebih memilih menutup mata, karena mereka tahu Jaya memiliki kekuatan yang tak bisa dijelaskan secara logika. Beberapa aparat bahkan diam-diam ikut menikmati hasil setoran Jaya, membuatnya semakin berani. Ia bukan hanya preman pasar, ia adalah raja kecil yang tak tersentuh hukum. Meski demikian, jauh di lubuk hatinya, ada sedikit kegelisahan yang tak pernah diakui. Setiap malam ketika suasana sunyi, Jaya kerap teringat wajah kakeknya yang sudah lama tiada. Kakeknya adalah seorang jawara kampung yang dihormati, bukan karena ditakuti, tapi karena menolong sesama. Sang kakek pernah berpesan sebelum meninggal, ilmu ini bukan untuk menyakiti. Gunakan untuk menjaga yang lemah, bukan menindas. Tetapi pesan itu kini hanya dianggap angin lalu. Suatu malam, Jaya duduk di warung kopi setelah berhasil mengumpulkan setoran dari para pedagang. Anak buahnya menyanjung, menyebutnya orang terkuat di kota itu. Namun, dalam hati Jaya terbesit satu pertanyaan yang tak pernah ia ucapkan, apakah benar dirinya kuat, atau hanya bersembunyi di balik ilmu yang tak pernah ia pahami sepenuhnya. Pertanyaan itu hanya singgah sebentar, karena ego dan kesombongannya lebih besar dari suara hati. Hari demi hari, reputasi Jaya semakin menebal. Ia dianggap tak tersentuh, sebuah makhluk sakti yang menyalahi hukum alam. Namun yang tidak ia sadari, semakin ia gunakan ilmunya untuk kejahatan, semakin tipis pula perlindungan yang seharusnya menyelimutinya. Sebab ilmu warisan itu bukan sekadar mantra, melainkan amanah yang memiliki ruh. Dan ruh itu perlahan mulai menjauh dari Jaya. Langkah-langkah kakinya yang berat di jalanan pasar selalu disertai bisikan-bisikan ketakutan. Orang-orang menunduk, berpura-pura sibuk, berdoa agar tak ditarik uang lagi. Jaya merasa itu adalah tanda kekuasaan. Ia tidak tahu bahwa sebenarnya itu adalah tanda kesendirian. Semua orang tunduk bukan karena hormat, melainkan karena benci. Ia dipuja karena ditakuti, bukan karena dihormati. Dan disitulah awal dari jalan sesat Jaya mulai tercetak jelas. Jauh sebelum Jaya dikenal sebagai preman yang ditakuti, ia hanyalah seorang bocah yatim yang tumbuh di bawah asuhan kakeknya, Ki Wibawa. Sang kakek adalah seorang jawara kampung, bukan hanya disegani karena kekuatannya, melainkan dihormati karena kebijaksanaannya. Ki Wibawa dikenal suka membantu tetangga, menjaga keamanan kampung, dan menolong siapapun yang membutuhkan. Ia memiliki ajian tua yang sudah diwariskan turun-temurun, sebuah ilmu yang dipelajari dengan tirakat, doa, dan pantangan berat. Sejak remaja, Jaya sudah menunjukkan keberanian yang berbeda dengan anak-anak sebayanya. Ia tak pernah takut pada gelap, tak gentar melawan pemuda kampung lain, dan sering ikut kakeknya berlatih silat. Melihat itu, Ki Wibawa merasa cucunya adalah penerus yang tepat untuk menerima ajian keluarga. Namun, sebelum memberikan warisan itu, Ki Wibawa menekankan satu hal, ilmu ini bukan mainan. Siapa yang salah jalan, akan binasa oleh ilmunya sendiri. Pelajaran itu berlangsung bertahun-tahun. Jaya diajarkan membaca doa-doa tertentu,
berpuasa, bahkan bertapa di hutan kecil di pinggir kampung. Meski terlihat patuh di depan kakeknya, dalam hati Jaya mulai merasa bosan. Ia tak memahami mengapa harus melewati semua pantangan hanya untuk sekadar mendapatkan kekuatan. Baginya, yang penting adalah hasil, tubuh kebal, tenaga kuat, dan orang-orang tunduk padanya. Pada malam terakhir sebelum wafat, Ki Wibawa memberikan ajian itu sepenuhnya kepada Jaya. Dengan suara lirih, ia kembali mengingatkan, "Jaya, ingatlah, ilmu ini akan melindungimu hanya jika hatimu bersih. Jika kau gunakan untuk menindas, ilmu ini akan pergi, dan kau akan jatuh lebih rendah dari manusia biasa." Air mata Ki Wibawa jatuh, seolah ia sudah tahu bahwa cucunya kelak akan memilih jalan yang salah. Sayangnya, pesan itu tidak pernah benar-benar masuk ke hati Jaya. Ketika kakeknya meninggal, Jaya hanya merasa bahwa ia kini bebas. Bebas menggunakan ilmu itu tanpa ada yang mengatur, bebas menempuh hidup sesukanya. Ia mulai melupakan doa-doa yang dulu diajarkan, bahkan pantangan-pantangan yang seharusnya dijaga dengan disiplin. Dalam pikirannya, yang penting adalah kekuatan yang kini sudah ia genggam. Dari hari ke hari, perubahan Jaya semakin terlihat. Anak-anak kampung yang dulu bermain dengannya kini menjauh karena ia mudah marah dan suka menghina. Para tetua yang dulu dekat pun mulai geleng-geleng kepala melihat sikapnya. Namun Jaya tidak peduli. Ia merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, sebab ia memiliki sesuatu yang tak dimiliki siapapun, kesaktian. Ilmu yang seharusnya menjadi cahaya penjaga, kini menjadi bayangan gelap dalam hidup Jaya. Ia menggunakannya untuk menaklukkan orang, bukan melindungi. Ia membungkam siapapun yang melawan, dan semakin hari semakin lupa pada asal-usul ajian itu. Bahkan nama Ki Wibawa, kakeknya yang penuh wibawa, kini hanya menjadi cerita kabur yang ia simpan jauh di belakang pikirannya. Namun dalam diam, ilmu itu sebenarnya masih bernafas, masih memiliki ruh. Ruh yang perlahan menunggu, menanti saatnya memberi konsekuensi kepada pemilik yang menyalahgunakannya. Jaya mungkin merasa ia tak terkalahkan, tetapi ajian itu bukan miliknya sepenuhnya. Ia hanya meminjam, dan suatu saat, apa yang dipinjam harus dikembalikan. Suatu sore, di tengah hiruk-pikuk pasar yang ia kuasai, Jaya bertemu dengan seorang lelaki tua berjanggut putih, berpakaian sederhana dengan sorban melingkar di kepalanya. Dialah Ustaz Karim, seorang alim kampung yang sejak dulu mengenal Jaya bahkan sebelum ia menjadi preman. Ustaz Karim menatap Jaya dengan pandangan sayu, seolah melihat anak kecil yang dulu sering ikut mengaji di suraunya, bukan sosok bengis yang kini berdiri dengan tatapan penuh kesombongan. "Jaya," ucap Ustaz Karim lembut, "apa ini jalan hidup yang kau pilih? Kau cucu Ki Wibawa, orang baik yang dihormati kampung. Ilmu yang kau bawa bukan untuk ini." Suara Ustaz itu tenang, namun penuh makna. Sejenak, Jaya terdiam, matanya berkedip cepat. Karena ucapan itu membangkitkan kenangan lama. Namun ia segera menggeleng dan tertawa sinis, menutup rapat-rapat pintu hatinya. "Ustaz, jangan sok tahu. Kalau kakek masih hidup, ia pasti bangga melihat aku disegani banyak orang. Aku raja di pasar ini, tak ada yang berani melawan," sahut Jaya sambil menepuk dadanya. Ia mencoba terlihat angkuh, tapi jauh di lubuk hatinya, kata-kata Ustaz tadi menusuk. Seperti bayangan masa lalu yang enggan hilang, wajah Ki Wibawa seolah kembali hadir, mengingatkannya pada pesan yang ia abaikan. Ustaz Karim menghela napas panjang. Ia tahu, menasihati Jaya ibarat menanam benih di tanah berbatu. Namun sebagai orang tua, ia tak bisa tinggal diam. Kekuasaan tanpa rahmat itu hanya kesia-siaan, Jaya. Ingatlah, kesaktian itu bisa hilang. Tuhan bisa mencabutnya kapan saja. Kau kira kau kuat, padahal sebenarnya kau hanya menumpang pada warisan yang bukan milikmu. Kata-kata itu meluncur lirih, namun mengandung kebenaran yang tajam. Jaya tersenyum miring, matanya menyipit tajam menatap Ustaz itu. Kau pikir aku butuh Tuhan untuk bertahan hidup? Tidak, aku punya ajian, aku punya ilmu sakti. Doamu tak akan bisa menembus tubuhku. Kau hanya orang lemah, Ustaz. Sedang aku ini raja. Dengan penuh kesombongan, ia berbalik meninggalkan Ustaz itu, namun bayangan sang kakek tetap mengikutinya di benak. Sepanjang perjalanan pulang, ingatan masa kecil kembali menghantui Jaya. Ia teringat saat kakeknya menuntun tangannya berwudu, mengajarkan doa-doa pendek, dan mengingatkan agar selalu rendah hati. Semua kenangan itu seperti hantaman petir di kepala, membuat Jaya sesaat ingin berhenti.
Namun gengsi dan kebencian menutup segala celah bagi cahaya yang hendak masuk. Ia memilih menepis, memandang ke depan, dan meneguhkan hati pada jalannya yang gelap. Di sudut lain pasar, pedagang-pedagang yang melihat percakapan tadi hanya bisa saling berbisik. Mereka berharap Jaya suatu saat benar-benar sadar, karena mereka masih ingat siapa kakeknya. Namun yang mereka lihat kini hanyalah bayangan hitam dari warisan yang mulia. Jaya, si cucu jawara yang dulu diharapkan menjadi penjaga, kini malah menjelma menjadi penguasa yang menindas. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, tanda-tanda pergolakan batin Jaya mulai tampak. Ia bisa menolak ucapan ustaz dengan lidahnya, tetapi ia tak bisa sepenuhnya menolak bayangan masa lalu yang kini terus menghantuinya. Seperti bara kecil yang tersisa di dalam abu, nurani itu masih ada, hanya menunggu angin untuk kembali menyala. Hari-hari berikutnya, Jaya semakin menjadi-jadi. Nasihat Ustaz Karim yang menancap di hatinya ia coba buang jauh-jauh dengan memperbanyak kekerasan. Baginya, kekuasaan hanya bisa dijaga dengan ketakutan. Ia mulai memperluas wilayah kekuasaannya, bukan hanya pasar sayur, tapi juga toko emas, terminal, bahkan warung-warung kecil di gang sempit. Semua orang dipaksa membayar uang keamanan padanya, jika tidak, ancaman dan pukulan menanti. Di balik aksinya, Jaya mulai terhubung dengan orang-orang berduit yang menjalankan bisnis haram. Ia menjadi pelindung tempat judi gelap, memfasilitasi peredaran minuman keras, bahkan mulai terlibat dalam peredaran narkoba. Kesaktiannya membuat para bandar percaya bahwa Jaya adalah tameng sempurna dari serangan aparat atau preman lain. Nama Jaya tak hanya ditakuti pedagang kecil, tapi juga dikenal di dunia hitam sebagai penguasa jalanan. Jaya kini hidup mewah. Ia membeli motor besar, pakaian mahal, dan selalu dikelilingi anak buah setia yang siap mati membelanya. Namun semua kemewahan itu berasal dari keringat orang kecil yang ia tindas. Pedagang pasar sering menangis saat harus menyerahkan hasil jerih payahnya. Anak-anak pedagang tumbuh dengan rasa takut, melihat Jaya seperti monster yang bisa muncul kapan saja untuk merampas makanan dari meja mereka. Namun, di balik semua itu, tanda-tanda keretakan mulai muncul. Beberapa anak buahnya merasa tidak puas dengan bagian yang mereka terima. Mereka mulai berbisik di belakang, mencari peluang untuk melawan atau berkhianat. Jaya sendiri tak peduli. Ia merasa kebalnya membuatnya tak perlu khawatir pada siapapun. Kalau mereka berani melawan, biar mereka merasakan ajian ini, batinnya dengan congkak. Suatu malam, Jaya duduk di sebuah bar milik temannya. Ia disuguhi minuman keras dan perempuan-perempuan yang menghiburnya. Dalam kepulan asap rokok, ia tertawa keras, menikmati kejayaan yang ia raih. Tapi di tengah tawa itu, ia sempat terdiam. Bayangan wajah kakeknya kembali muncul, kali ini lebih jelas. Sosok tua itu menatapnya, bukan dengan marah, tapi dengan kecewa. Jaya menggeleng keras, menenggak minuman untuk menghapus bayangan itu. Tak lama, berita tentang sepak terjang Jaya semakin meluas. Bukan hanya pedagang yang menderita, tetapi juga masyarakat sekitar yang mulai resah. Orang-orang kampung merasa hidup mereka terjajah di tanah sendiri. Bahkan ada yang diam-diam mengadu ke pihak aparat. Sayangnya, sebagian aparat justru mendapat bagian dari uang Jaya, sehingga laporan itu berhenti di meja, tak pernah diproses lebih lanjut. Meski begitu, tidak semua orang diam. Sekelompok pemuda yang geram mulai membentuk kelompok kecil untuk melawan. Mereka bukan preman, hanya orang biasa yang sudah muak. Namun keberanian mereka berbahaya, sebab berhadapan dengan Jaya sama saja dengan bunuh diri. Malam-malam mereka berembun, berdoa, berharap Tuhan campur tangan melawan si preman sakti. Sementara itu, Jaya semakin buta dengan kesombongannya. Ia percaya tak ada kekuatan yang bisa menandingi dirinya. Namun ia lupa, semakin dalam ia tenggelam dalam permainan kotor, semakin dekat pula ia dengan jurang kehancuran. Ajian yang diwariskan dengan doa dan pantangan kini dipenuhi oleh dosa dan keserakahan. Dan seperti air yang terus meluap, suatu saat pasti ada titik di mana semuanya akan pecah. Malam itu, suasana pasar tampak berbeda. Biasanya orang-orang bergegas pulang begitu Jaya datang bersama gerombolannya, tapi kali ini bayangan asing menyelinap di setiap sudut. Beberapa pemuda kampung yang sudah lama menyimpan dendam memutuskan untuk bertindak. Mereka tahu risiko melawan Jaya sangat besar, tapi hati mereka sudah penuh oleh rasa muak dan benci. Mereka menyiapkan senjata seadanya, bambu runcing, golok tua, bahkan batu bata. Malam itu mereka bertekad,
lebih baik mati daripada terus ditindas. Jaya, yang tak pernah curiga, datang dengan langkah congkak seperti biasanya. Ia menagih setoran dari pedagang yang masih berjualan hingga larut. Dengan suara lantang, ia menghina, mengancam, dan menamparkan seorang bapak tua yang mencoba menawar jumlah setoran. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, segerombolan pemuda menghadangnya. Sorot mata mereka tajam, penuh kemarahan yang membara. "Cukup, Jaya, malam ini, kau tidak akan semena-mena lagi," seru salah satu dari mereka. Anak buah Jaya tertawa keras, mengejek keberanian pemuda-pemuda itu. "Kalian mau melawan Raja Pasar? Mau bunuh diri rupanya?" Salah seorang anak buah bahkan menodongkan parang, tapi pemuda-pemuda itu tetap berdiri tegak. Jaya tersenyum miring, menatap mereka dengan tatapan penuh kesombongan. "Kalian pikir bisa menyentuhku? Lihat saja," katanya sambil membuka bajunya, memperlihatkan tubuh penuh tato. Pertarungan pun pecah. Pemuda-pemuda itu menyerang dengan berani, mengayunkan bambu dan golok. Namun seperti biasa, setiap serangan yang mengenai tubuh Jaya tak meninggalkan luka. Golok tumpul, bambu patah, bahkan pukulan keras hanya membuat Jaya tertawa. Dengan sekali gebrakan, ia menjatuhkan dua orang sekaligus. Tubuh mereka terpelanting, mulut mengeluarkan darah. Pemandangan itu membuat pedagang yang menyaksikan hanya bisa menutup mata. Tapi sesuatu yang aneh terjadi malam itu. Saat salah satu pemuda berhasil menebas lengan Jaya, muncul goresan tipis di kulitnya. Meski kecil, itu adalah luka pertama yang ia terima setelah bertahun-tahun kebal. Jaya terkejut, matanya membelalak. Ia menutup luka itu dengan tangannya, tak percaya bahwa kulitnya bisa robek oleh sebilah golok tua yang berkarat. Rasa takut yang selama ini terkubur dalam dirinya, perlahan muncul ke permukaan. Namun egonya menolak tunduk. Jaya meraung marah, menghantam para pemuda dengan pukulan bertubi-tubi. Mereka jatuh satu persatu, tapi semangat mereka tidak padam. "Kau bukan dewa, Jaya. Kau hanya manusia," teriak seorang pemuda meski wajahnya berlumuran darah. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada serangan apapun. Sebab di lubuk hati, Jaya tahu itu benar. Di antara kericuhan, Ustaz Karim muncul, mencoba melerai dengan suara lantang. "Berhentilah, Jaya, kau sudah diperingatkan. Ilmu yang kau banggakan itu mulai meninggalkanmu. Kau tidak abadi." Namun Jaya tak mau mendengar. Ia justru merasa kata-kata itu adalah kutukan yang mengutukinya malam itu. Ia semakin brutal, semakin kehilangan kendali. Malam itu berakhir dengan Jaya tetap berdiri sebagai pemenang, namun tubuhnya penuh goresan kecil. Luka-luka itu tak seharusnya ada. Di matanya, kemenangan itu terasa hambar, karena untuk pertama kalinya ia merasakan kelemahan. Dan kelemahan adalah hal yang paling ditakuti oleh seorang preman berilmu yang hidup hanya dari kesaktiannya. Sejak malam pertempuran itu, Jaya mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dalam tubuhnya. Ia yang dulu bisa tidur nyenyak meski habis berkelahi, kini sering terbangun karena rasa nyeri di lengan dan dadanya. Luka kecil yang biasanya langsung hilang kini membekas lebih lama, bahkan terasa perih. Jaya mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan, tapi dalam hati, ia tahu ada yang tidak beres. Hari-hari berikutnya, Jaya mulai kehilangan sebagian kekuatannya. Tubuhnya yang dulu bisa menerima pukulan tanpa gentar, kini terasa lelah hanya setelah adu jotos singkat. Saat anak buahnya berlatih pukulan dengan tongkat kayu, ia merasakan sakit yang menusuk ketika tanpa sengaja terkena lengannya. Rasa sakit itu membuatnya marah besar, tapi sekaligus membuatnya panik. Apa yang terjadi dengan ajian ini? Batinnya resah. Ketakutan itu mendorong Jaya mencari jawaban. Ia mendatangi seorang dukun terkenal di daerah pinggir kota, seorang lelaki renta bernama Mbah Suro, yang dikenal ahli dalam hal ilmu gaib. Jaya menceritakan kegelisahannya, tentang luka-luka yang mulai muncul di tubuhnya. Mbah Suro mendengarkan dengan mata terpejam, lalu berkata lirih, "Ilmumu bukan hilang karena kurang jampi, Jaya. Ilmumu luntur karena hatimu kotor." Mendengar itu, Jaya marah. Ia menggebrak meja, membuat wadah dupa hampir terjatuh. "Aku membayar mahal untuk jawaban, bukan untuk nasihat murahan," hardiknya. Namun Mbah Suro tidak gentar. Ia menatap Jaya dengan sorot tajam yang membuatnya terdiam sesaat. "Kau bisa marah padaku, tapi kau tak bisa marah pada hukum alam. Ilmu warisan tidak akan betah tinggal pada orang yang menyalahgunakannya." Malam itu Jaya pulang dengan hati panas. Ia merasa dipermainkan. Namun di kepalanya, kata-kata Mbah Suro terus bergema.
Hukum alam, hatimu kotor. Ia mencoba melupakannya dengan mabuk dan pesta bersama anak buahnya. Tapi setiap kali menutup mata, ia melihat bayangan kakeknya, wajah penuh kecewa yang tak pernah mau pergi dari ingatannya. Ketidakstabilan Jaya semakin terlihat. Anak buahnya mulai memperhatikan perubahan itu. Mereka melihat pemimpin mereka mudah tersulut emosi, mudah lelah, bahkan beberapa kali terlihat menyembunyikan luka di balik bajunya. Sebagian anak buah mulai berbisik, mempertanyakan apakah Jaya masih benar-benar sakti seperti dulu. Rasa takut mereka perlahan berubah menjadi rasa ragu. Di pasar, kabar angin mulai beredar. Kesaktian Jaya sudah luntur, tubuhnya tak lagi kebal, bisikan itu menyebar cepat. Para pedagang yang dulu gemetar setiap kali ia lewat, kini mulai berani mengangkat kepala. Meski masih takut, mereka merasa ada cahaya harapan. Perlahan tapi pasti, nama besar Jaya tidak lagi sekuat dulu. Dan di tengah semua itu, Jaya semakin terperangkap dalam ketakutannya sendiri. Ia tahu ilmunya mulai meninggalkannya, tapi ia menolak mengakui. Ia masih ingin mempertahankan citra sebagai raja jalanan. Namun dalam hati, ia sadar dirinya sedang berjalan menuju jurang, dan setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkannya pada kehancuran. Suatu pagi, saat matahari baru naik di balik atap-atap rumah pasar, Jaya duduk sendirian di bangku kayu dekat warung kopi. Matanya sayu, tubuhnya terasa letih meski semalam ia tak melakukan banyak hal. Luka di lengannya masih terasa nyeri, seolah menjadi pengingat bahwa dirinya tak lagi kebal seperti dulu. Di tengah kekalutan itu, suara yang familiar tiba-tiba menyapanya. "Jaya," suara itu lembut namun penuh wibawa. Saat ia menoleh, terlihatlah Ustaz Karim berdiri, membawa kitab kecil di tangannya. "Engkau lagi," sahut Jaya dengan nada malas. Ia mencoba terlihat angkuh, tapi wajahnya jelas menyimpan kerisauan. Ustaz Karim duduk di hadapannya, menatap mata Jaya dengan penuh belas kasih. "Aku datang bukan untuk menghinamu, Jaya. Aku datang untuk menyelamatkanmu sebelum terlambat. Kesaktian yang kau banggakan itu sedang meninggalkanmu. Kau masih bisa memilih jalanmu, apakah terus tenggelam, atau kembali ke cahaya." Jaya mendengus, menyalakan rokok, dan menghembuskan asap ke udara. "Cahaya, apa gunanya cahaya kalau di dunia ini hanya orang kuat yang bertahan hidup? Ustaz, kau tidak tahu rasanya hidup miskin, diinjak orang. Aku sudah muak hidup lemah. Ilmu ini membuatku berkuasa, membuatku dihormati. Kenapa aku harus menyerah sekarang?" Katanya dengan suara meninggi, meski hatinya gemetar. Ustaz Karim menggeleng perlahan. "Itu bukan hormat, Jaya. Itu takut. Kau bukan pemimpin, kau hanya penindas. Dan ingatlah, ajian kakekmu dulu punya pantangan, jangan dipakai untuk menindas orang lemah. Kau sudah melanggar semua pesan itu. Tidak heran ilmunya pergi. Kau pikir kau bisa melawan hukum Tuhan?" Suaranya tetap tenang, tapi menusuk tajam. Sejenak, wajah Jaya berubah. Ada kilatan emosi bercampur keraguan dalam matanya. Kata-kata itu mengingatkannya pada malam terakhir bersama kakeknya. Ia teringat betapa kakeknya menatapnya dengan penuh harap agar ia menjadi penjaga, bukan perusak. Hatinya terguncang, namun segera ia menepisnya dengan menepuk meja keras-keras. "Aku tak butuh Tuhan, aku tak butuh doa, yang kubutuhkan hanyalah kekuatan untuk tetap menjadi raja." Orang-orang di warung kopi terdiam, menatap Jaya dengan takut bercampur iba. Mereka mendengar dengan jelas bagaimana Jaya menolak Tuhan di hadapan Ustaz. Ustaz Karim menutup matanya sesaat, menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Kalau begitu, Jaya, aku tidak bisa lagi menolongmu. Aku hanya bisa berdoa agar Allah segera menunjukkan jalan, meski dengan cara yang menyakitkan." Ucapan itu membuat Jaya terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa seolah kalimat itu adalah vonis. Bukan dari Ustaz, tapi dari langit. Ia mencoba menertawakan, mencoba menutupi ketakutan yang merayap di dadanya. Namun tawa itu terdengar hampa, kosong, tanpa kekuatan. Dalam hati, ia tahu, inilah peringatan terakhir yang datang padanya. Jika ia tetap keras kepala, kehancuran hanyalah soal waktu. Dan ketika Ustaz Karim bangkit meninggalkannya, Jaya hanya bisa menatap punggung tua itu menjauh. Ada keinginan kecil untuk memanggil, untuk bertanya lebih banyak. Namun gengsi dan kesombongan menahannya. Ia memilih duduk kembali, menenggak kopi pahit, dan dalam keheningan, hatinya berbisik, "Apa benar, aku sedang kehilangan segalanya?" Malam itu, langit mendung menggantung di atas pasar. Angin berhembus kencang,
membuat dedaunan kering berputar-putar di jalan. Jaya berjalan sendirian, menelusuri gang sempit yang biasanya ia kuasai. Namun malam ini berbeda, entah kenapa tubuhnya terasa ringan sekaligus rapuh. Ia merasa seolah ada sesuatu yang diam-diam meninggalkan dirinya. Nafasnya tersengal, padahal ia baru berjalan beberapa langkah. Ketika ia melewati sekelompok pemuda yang dulu selalu menunduk jika berpapasan dengannya, Jaya terhenti. Salah satu dari mereka tersenyum sinis. Itu si Jaya," katanya Sakti Mandraguna. "Kenapa jalannya kayak orang sakit?" Yang lain tertawa, dan tanpa ragu mendorong bahunya. Jaya terhuyung. Dulu, siapapun yang menyentuhnya akan terpelanting, tapi kali ini tubuhnya tak bereaksi apa-apa. Ia jatuh terduduk, wajahnya memerah karena malu. Dalam hati, ia mencoba merapal mantra yang selama ini menjadi kekuatannya. Bibirnya bergetar, kalimat kuno itu keluar terbata-bata. Namun tak ada yang terjadi. Tidak ada aura panas, tidak ada tenaga gaib yang menyelimuti tubuhnya. Hanya suara angin malam dan tawa mengejek dari para pemuda. Saat itu, Jaya merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia benar-benar kehilangan ilmunya. Marah, Jaya mencoba memukul salah satu pemuda itu. Tetapi pukulannya ditahan dengan mudah, bahkan lawannya membalas hingga bibirnya pecah. Darah segar mengalir, dan Jaya terjatuh untuk kedua kalinya. "Sudah habis kau, Jaya. Sudah bukan siapa-siapa lagi," ejek mereka sebelum pergi meninggalkannya di tanah berlumpur. Jaya memegangi wajahnya, menahan rasa perih bercampur kehinaan yang menusuk ke dalam jiwa. Ia bangkit dengan susah payah, berjalan sempoyongan menuju rumah kontrakannya yang kumuh. Di dalam kamar, ia menatap wajahnya di cermin retak. Mata yang dulu penuh percaya diri kini terlihat kosong. Tangannya bergetar saat mencoba menyalakan rokok, tapi api korek tak kunjung menyala. Dengan emosi, ia melemparkan korek itu ke dinding. Kenapa semua ini meninggalkanku?" teriaknya dengan suara parau. Di tengah kekalutan itu, ia teringat pada kata-kata Ustaz Karim. "Kau sudah melanggar semua pesan itu. Tidak heran ilmunya pergi." Kalimat itu bergaung di telinganya. Ia membanting cermin, pecahannya berserakan di lantai, lalu jatuh berlutut. Untuk pertama kalinya, air matanya menetes. Preman yang dulu ditakuti kini menangis seperti anak kecil yang kehilangan pegangan hidup. Malam semakin larut, dan di luar rumah terdengar suara hujan mulai turun. Tetesannya menimpa genteng reyot, menciptakan irama yang pilu. Jaya terbaring di lantai, menatap atap bocor yang meneteskan air tepat ke dadanya. Ia merasa kecil, tak berdaya, dan benar-benar sendirian. Dunia yang dulu ia kuasai kini berbalik meninggalkannya, dan kesaktiannya telah hilang entah kemana. Dan di dalam kegelapan itu, hanya satu pertanyaan yang terus menghantui pikirannya, apakah ini akhir dari seorang Jaya, ataukah awal dari sesuatu yang baru? Hari-hari setelah kehilangan kesaktiannya menjadi neraka bagi Jaya. Nama besarnya yang dulu menggema di pasar kini tinggal cerita. Para pedagang yang dulu gemetar saat ia datang kini justru berani melawannya. Beberapa kali ia mencoba kembali memalak, tapi yang didapat justru teriakan dan perlawanan. Bahkan anak-anak kecil berani melemparinya dengan batu sambil berteriak, "Preman tak berguna." Jaya hanya bisa menahan sakit, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Suatu sore, kabar tersebar bahwa kelompok preman lain yang dulu takut padanya kini berebut menguasai wilayahnya. Pasar yang pernah jadi pusat kekuasaannya telah direbut, dan tidak ada seorang pun yang memanggil nama Jaya dengan hormat. Ia mencoba menghadang, namun tubuhnya lemah, pukulannya ringan, dan dirinya justru dipukuli ramai-ramai. Darah bercucuran dari pelipisnya, dan tubuhnya tergeletak di tanah becek tanpa ada yang peduli. Saat terkapar, Jaya menatap langit yang mendung. Hatinya berontak, ia ingin berteriak, ingin menuntut kembali kekuatan yang dulu membuatnya merasa hidup. Namun tak ada yang menjawab. Mantra yang dulu ia kuasai kini hanya bunyi kosong di lidahnya. Ia merasa seolah ditelanjangi di hadapan dunia, tak lagi sakti, tak lagi ditakuti, tak lagi berharga. Ia pulang dengan tubuh penuh luka, dan saat melewati pasar, beberapa orang menatapnya dengan jijik. "Itu Jaya, si preman laknat. Sudah habis dia." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pukulan apapun. Sesampainya di rumah, ia merosot di sudut kamar. Lantai dingin dan lembab menjadi tempat ia meringkuk, tubuhnya gemetar antara marah dan putus asa. Malam itu, ia bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat kakeknya berdiri dengan wajah penuh kekecewaan.
Jaya, kau mengkhianati pesan ini. Kau gunakan ilmu bukan untuk menjaga, tapi menindas. Maka hukumannya sudah jelas, ilmu itu pergi, meninggalkanmu. Suara itu menggema, membuat Jaya menangis dalam mimpi. Ia berusaha meraih tangan kakeknya, tapi bayangan itu semakin menjauh hingga hilang ditelan kegelapan. Saat terbangun, matanya basah. Ia memegangi dada, merasa kosong. Untuk pertama kalinya ia benar-benar menyadari, bukan hanya kesaktiannya yang hilang, tapi juga martabatnya, keluarganya, bahkan harga dirinya sebagai manusia. Semua hilang karena keserakahan dan kesombongannya sendiri. Hari-hari berikutnya, Jaya hidup dalam kesunyian. Tidak ada kawan, tidak ada pengikut, tidak ada orang yang sudi menengoknya. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya semakin pucat, dan rumah kontrakannya semakin terasa seperti penjara. Setiap malam, suara hujan atau angin selalu terdengar bagai ejekan. Ia hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Dan di saat itulah, Jaya benar-benar berada di titik terendah hidupnya. Dunia telah menghancurkan sang preman berilmu yang dulu berkuasa. Kini yang tersisa hanyalah seorang lelaki patah, yang bahkan tak lagi mengenali dirinya sendiri. Hari itu, tubuh Jaya semakin lemah. Ia duduk di depan rumah kontrakannya yang reyot, menatap jalanan pasar yang dulu menjadi wilayah kekuasaannya. Orang-orang lalu lalang tanpa menoleh, seolah ia hanyalah bayangan. Hatinya perih, tapi di tengah kehancuran itu, terdengar suara azan maghrib berkumandang. Suara itu menusuk relung hatinya, mengingatkannya pada masa kecil yang nyaris ia lupakan. Tiba-tiba, langkah seseorang mendekat. Ustaz Karim berdiri di depannya, membawa tasbih di tangan. Jaya, waktumu belum habis. Allah selalu membuka pintu ampunan, meski untuk orang sekeras batu sekalipun. Kau hanya perlu mengetuk. Ucapan itu membuat dada Jaya bergetar. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Namun bibirnya masih berusaha menolak. Aku sudah terlalu kotor, Ustaz. Tidak ada tempat lagi untukku. Ustaz Karim berjongkok, menatapnya lekat-lekat. Jangan sombong, Jaya. Dulu kau sombong dengan ilmu. Sekarang kau sombong dengan dosamu. Kedua-duanya sama-sama menghancurkanmu. Rendahkan hatimu, dan kau akan menemukan kembali cahaya yang hilang. Kata-kata itu bagai palu yang memecahkan dinding kesombongan terakhir dalam hati Jaya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Jaya mengikuti Ustaz ke musala kecil di pinggir pasar. Tubuhnya gemetar saat ia mencoba bersujud. Ia merasa asing, tapi juga hangat. Suara hatinya lirih berdoa, "Ya Tuhan, jika Engkau masih mau menerimaku, bimbinglah aku." Air mata terus mengalir di pipinya. Preman yang dulu keras kini luluh di hadapan Yang Maha Kuasa. Namun, jalan penebusan bukan tanpa ujian. Ada bisikan lain di dalam dirinya yang terus merayu, "Kau tidak pantas. Kau tidak akan pernah bisa berubah." Malam-malam berikutnya menjadi pertarungan batin. Kadang ia merasa damai, kadang ia kembali ke jurang gelap, duduk di pojok kamar sambil menyesali dirinya. Sampai suatu malam, ia bermimpi lagi bertemu kakeknya. Kali ini, wajah kakeknya tidak lagi murka, melainkan tersenyum tipis. "Jaya, pilihan ada di tanganmu. Kau bisa berakhir di kegelapan, atau berjalan di jalan terang. Ajian itu sudah pergi, tapi ada ilmu yang lebih besar dari itu, ilmu sabar, ikhlas, dan taat." Suara itu perlahan memudar, meninggalkan kehangatan di dada Jaya. Ketika terbangun, Jaya tahu, ia memang kehilangan kesaktian duniawi, tetapi masih ada satu kesaktian yang bisa ia raih, kesaktian hati yang berserah. Ia bangkit, meski perlahan, mencoba membangun hidup baru. Tidak lagi sebagai preman yang ditakuti, tapi sebagai manusia yang berusaha ditegakkan kembali martabatnya. Dan begitulah kisahnya berakhir, atau mungkin baru dimulai. Jalan Jaya bisa berujung dua arah, kehancuran bila ia kembali pada kesombongan, atau penebusan bila ia teguh di jalan baru. Sejarahnya sebagai preman akan tetap tercatat, tapi masa depannya kini ditulis dengan tinta pilihan yang ia buat sendiri.